Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Qudul Jain, dan kita sudah pembahasan di muqaddimah, ya, pembahasan muqaddimah tentang masalah etika dalam rumah tangga, dalam masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri. Karena ini hal yang penting, sebab dalam rumah tangga ada kewajiban dan ada hak. Kewajiban untuk kita memberikan kewajiban itu dan hak untuk kita menerimanya, baik suami maupun istri, ya. Jadi masing-masing punya hak dan masing-masing punya kewajiban. Nah, kemudian penting kita ketahui, baik yang sudah menikah ataupun mau menikah, karena hal ini bisa menyangkut ke masalah keberkahan dalam rumah tangga. Jadi keberkahan dalam rumah tangganya ini semuanya penting dan perlu kita ketahui supaya ada keberkahan dan sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya pasti. Nah, setelah muqaddimah kita masuk ke pasal yang pertama, al-faslul awal fi huquqiz zaujah 'ala zauj. Di hak-haknya istri yang wajib atas suami. Jadi kewajiban suami dan haknya istri. Apa saja seorang istri itu hak yang dia dapatkan dan apa saja kewajiban bagi suaminya. Dikatakan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah atau pergaulilah mereka ini, para istri, bil ma'ruf, dengan kebaikan. Ya, dengan adil. Kalau misalkan ada istri yang lebih dari satu, juga mabit itu berarti menginap, dibagi begitu, tergantung kesepakatan memang. Dan si istri punya hak untuk diinepi, dia juga bisa melepaskan haknya, seperti salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang melepaskan haknya untuk diberikan kepada Siti Aisyah. Ya, itu tidak masalah karena haknya dia. Jadi dia punya hak untuk suaminya nginep di rumahnya, tapi haknya ini dia bisa untuk memberikan kepada istri yang lain. Nah, gitu. Dan kemudian wan nafaqah, dan juga masalah nafkah. Nafkah dalam hal ini nafkah si istri. Ya, nafkah si istri. Anak beda lagi. Anak kan mesti kan beda-beda toh. Misalkan yang di sini anak satu, yang sini anak satu. Masing-masing kan anak ini kan berbeda nafkahnya. Nah, kalau anak dijadikan satu, tidak ada masalah. Yang wajib adil sama itu adalah nafkah ke istri, untuk makannya, untuk pakaiannya mereka, tempat tinggal mereka yang layak dan seterusnya. Kecuali kalau misalkan si istri sekali lagi karena haknya dia merelakan. Wes gak apa-apa Mas, yo hakku nafkah kepada saya kurang misalkan, atau tidak sama, atau sekedarnya, atau tidak apa-apa. Misalkan dia merelakan, ngoten ya. Atau seorang istri yang mungkin dia kaya raya dan dia merelakan suaminya untuk tidak memberikan nafkah, melepaskan haknya, tidak apa-apa. Walaupun langka, ngoten ya. Enten apa mboten? Istri kaya raya, suaminya ya pas-pasan lah. Suaminya mungkin kerjaannya ya begitulah, tapi istri mungkin keluarga kaya hingga kekayaannya, saldo tabungannya sudah miliaran misalkan, kata nggih. Terus si istri tadi mengatakan kepada suaminya, sudahlah, saya kasihkan hak saya kepada hak saya lepaskan untuk sampean tidak menafkahi saya karena saya tahu sampean kurang. Misalkan seperti itu, maka gugur kewajiban atas suami untuk menafkahi. Sing lanang-lanang mau ngarep-ngarep coba bojoku ngono ya, ngono ya. Nggih. Amin.
ngarep, berharap. Kemudian dengan berbuat baik, wa asyuruhunna, dengan berbuat baik, dengan intinya memberikan kenyamanan bagi sang istri, memberikan kenyamanan dengan tidak memaksanya atau tidak memperlakukan dia seperti pekerja kayak ngoten niku ya. Tapi memperlakukannya dengan baik, memperlakukan ya sebagai partner. Nah, dalam hal tertentu istri itu adalah bawahan kita atau anak buah kita gitu ya. Kita tanggung jawab karena kita pemimpin. Dalam waktu-waktu tertentu juga istri adalah partner kita dalam membangun rumah tangga. Ya, jadi kita bisa memosisikan hal itu dengan situasi dan kondisi yang juga berbeda. Kapan waktunya kita jadi pemimpin, kapan kita waktunya menjadi teman. Kemudian waqala, dan Allah SWT juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, sama, intinya sama. Jadi melakukan kebaikan, memperlakukan secara baik kepada istri, itu merupakan haknya istri. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, ruwiya 'anin Nabi SAW annahu qala fi hajjatil wada, di waktu haji wada Nabi panjang lebar pidatonya. Ya. Jadi haji wada itu haji yang terakhir Kanjeng Nabi. Ya, terakhir Kanjeng Nabi itu haji wada dengan panjang lebar dan itu bertepatan dengan Jumat, ya, bertepatan dengan hari Jumat. Ba'da an hamidallah, setelah mengucapkan hamdalah, wa athna alaih wa wa'ada, dan Nabi memperingatkan kepada para hadirin untuk Allah wastausu bin nisa'i khaira. Aku mewasiatkan kepada kalian para sahabat yang hadir untuk berbuat baik kepada para wanita kalian. Nah, jadi Nabi menyatakan, teriman wasiatku ini, aku wasiat untuk berbuat baiklah kepada para wanita-wanita. Yang dimaksud para wanita kita. Wanita kita ya berarti istri ataupun anak kita. Termasuk adik perempuan juga termasuk sih. Kemudian jadi dengan berbuat baik dan juga memberikan pengetahuan kepada mereka. Pengetahuan yang wajib mereka ketahui. Jadi intinya memperlakukan mereka untuk menjadi baik. Memperlakukan mereka untuk menjadi orang-orang yang solehah. Ini merupakan satu kewajiban bagi suami atau pemimpin. Ya, ngajari. Kemudian dan Nabi bersabda lagi dengan riwayat yang panjang, wala taqulu thalathatun intahau khairan lakum, fa innama hunna awanin indakum. Jadi Nabi menggambarkan bahwa perempuan-perempuan kalian ini, para istri-istri kalian ini seperti tawanan bagi kalian. Begini maksudnya, seorang wanita, ya, ketika seorang wanita tersebut dia diperistri oleh seorang laki-laki, setelah menjadi istrinya, maka wanita itu terikat. Yang tadinya wanita itu terikat dengan orang tuanya, dengan ayahnya dalam hal ini. Nah, ketika akad nikah, maka ikatan tersebut berpindah ke suami. Dalam arti si istri tersebut, si wanita ini tadi yang statusnya menjadi istri sekarang, itu telah menjadi semacam bukan tawanan, semacam tawanan yang dalam artian tidak bisa sebebas sebelumnya dalam hal apapun. Bahkan untuk puasa sunnah pun si istri tersebut harus ngomong izin sama suaminya. Kalau sebelumnya mungkin dia hanya izin sama bapaknya ataupun tidak izin tidak masalah. Ya, kalau tidak izin, misalkan ya anak gadis
Dia puasa sunnah tanpa seizin bapaknya, itu tidak masalah. Tapi kalau seorang istri dia puasa sunnah tanpa izin suaminya, tidak boleh. Tidak boleh. Dan juga banyak hal di situ. Istri tadi itu dalam keterbatasannya sebagai seorang istri, wanita tadi dalam keterbatasan sebagai seorang istri banyak. Maka itu Nabi mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada istri-istri kita. Karena mereka ini ibaratnya mereka ini sudah tidak lagi bebas karena sudah terikat dengan kita. Maka berbuat baiklah dengan mereka. Ya. Bukan terus kita semena-mena memperlakukan mereka karena kita menganggap bahwa kitalah pemimpin, atau kita tidak memperdulikan mereka, atau tidak memberikan haknya mereka. Dengan kita ini merasa bahwa aku sing kuasa deh iki. Bukan seperti itu. Nabi wasiat kita untuk berbuat baik dan jangan gampang menceraikan istri. Kalau urusan-urusan yang masalah sepele. Kecuali kalau kita misalkan urusan yang sifatnya itu sudah tidak mampu lagi kita dandani. Misalkan istri suka maksiat, melakukan hal yang mungkar maksiat, ya menjadikan mudarat dalam rumah tangga. Kemudian mungkin suka chattingan dengan orang laki lain tanpa sepengetahuan kita. Hal yang seperti ini kalau hal-hal yang mudaratnya besar kan. Kalau seperti itu bagaimana? Kalau misalkan kita mampu menahan diri kita nasihati dan kita rubah dengan tegas, lek tetap pancet ya apa maneh? Apa? Tukar tambah. Kenapa kok sedemikian mudah kita mengatakan begitu ketika ada istri yang melakukan hal yang seperti itu, fasikoh tadi? Ya, kita kan katakan, kita kasih kesempatan sekali, 2 kali. Ya, mungkin seperti itu. Ya tergantung pribadi masing-masing pria, karena ono sing gak iso nerimo sama sekali, yang gak enakan hati ini akhirnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang laki ini dia bisa legowo, maka dia kasih kesempatan tapi tetap tegas. Kalau misalkan tetap melakukan lagi, kita harus tegas juga. Kenapa? Karena resikonya ketika kita membiarkan istri kita ini fasik, dalam kefasikan, kita membiarkannya di rumah tangga kita, maka rumah tangga kita tidak akan sakinah mawaddah warahmah. Gampang susah, gampang stres, gampang bangkrut, gampang ya kira gak berkah. Rezeki itu kayak seolah-olah ya napa ngoten. Ngalir tok atau lewat tok, numpang lewat. Ya, numpang lewat. Rezeki itu kayak numpang lewat. Ya. Jadi cuma Nah, kalau seperti itu kita sudah berusaha dan berikhtiar seperti kata Nabi. Di sini ada sebutkan di sini. Ya, Nabi bersabda, "Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik." Ya, jadi kita tidak memiliki mereka kecuali untuk kebaikan kepada mereka ini, perempuan-perempuan kita. Illa kecuali para istri tersebut an ya'tina bi fahishah. Mubayyana jelas. Melakukan sesuatu perbuatan keji atau nusyus atau menentang suaminya atau gak nurut kali suaminya atau bahkan tidak mau didekati sama suaminya, tidak mau disentuh sama suaminya kecuali di waktu haid atau nifas. Kalau itu wajib malah nolak ya. Maka Nabi mengatakan fa in fa'alna fahjuruhunna fil madhaji. Pisah ranjang. Istilah kita ini pisah ranjang. Bukan diceraikan. Ini bentuk dari pendidikan kepada mereka dan ketegasan kita kepada mereka. Dan kalau perempuan itu nusyus itu durhaka kepada suami, maka tidak wajib kita memberi nafkah, gugur nafkahnya. Sebetulnya gugur nafkahnya. Cuma zaman saya ini ya nusus-nususnya perempuan ini banyak sih. Nentang suaminya, gak nurut kali suaminya dalam masalah-masalah yang sifatnya agama bahkan. Atau bahkan didekati suaminya tidak gelem dengan alasan sumpek apa segala, mungkin kayak gitu ya. Nah ini gimana nih? Ini dosa besar, dilaknat oleh Allah. Dilaknat bahkan sholatnya gak diterima dalam satu hadis.
Ketika ada seorang suami yang dia tidak ridho sama istrinya, maka sholatnya tidak diterima. Ya, maksudnya sing wedok iki ibadahi sergap, melok kajiannya juga sergap, melok majelis sergap, melok istighosa. Sing paling sergap acara-acara amalia itu kan perempuan toh. Istighosa sing sergap kan wedok. Wedok majelis sing sergap wedok. Masya Allah loh, kalau perempuan ini kita harus akui amaliyahnya luar biasa. Bahkan nyumbang di kota amal aja yang paling banyak wedok kok, selama ini di MTI kan gitu kan. Di MTI sing wakai itu mesti dari perempuan, jamaah perempuan sekian ratus ribu, jamaah laki ya wis. Jawaban sing lanang, lho kula titipaken tiyang istri kok. Oh berarti duit lanang katanya. Nitip tempat. Nah, walaupun seperti itu, tapi ketika dia menentang suaminya, dia tidak taat sama suaminya, dia durhaka sama suaminya, mengkhianati suaminya, pengkhianatan kepada suami luar biasa loh itu. Suaminya wis mempercayai dia di rumah tangga, kemudian dia khianat. Apalagi sekarang ini HP, ya kita tidak boleh suudzon sih. HP ini kan sudah kayak kebutuhan hidup. Sudah merupakan kebutuhan siapapun punya HP. Siapapun, ya, hampir semuanya punya HP. Mau kerjaannya mungkin pekerjaan rendah atau pekerjaannya dia dengan gaji besar, masing-masing sudah punya HP. Sekarang ini sudah serba digital. Para istri insya Allah kabeh duwe HP. Nah kita kadang-kadang yang tidak tahu kan, dia ngechat siapa, dia ngontak siapa ketika kita di luar. Yang ternyata dia ngechat koncone lanang lah misalkan atau jalannya ada ngecat mantan lah, ya apa jalannya nom saya CLBK, iya apa CLBK itu? Cinta lama bersemi kembali jadi. Walhasil seperti itu kan bentuk perkhianatan, padahal dia punya suami. Bentuk pengkhianatan yang luar biasa. Ketika istri itu melakukan hal yang seperti itu dan suami tidak tahu, memang suami tidak berdosa, memang, tapi mendapatkan balaknya di rumah tangga KB oleh balai. Bukan cuma si istri yang pasti dosa besar dan dapat balak, suaminya pun enggak ropopo yang menganggap istrinya itu solihah, yang masya Allah didelok istrinya itu luar biasa, ternyata dia mungkin punya aplikasi tersembunyi atau mungkin ya, saya ini pinter-pinteran kan. Ya pinter-pinteran, zaman sekarang kan ada cili-cili aja sing waktu ya sekolah ke sekolah online kemarin pinter kabeh. Gurunya diakali. Jadi ada aplikasi itu seolah dia ada di depan komputer Zoom nih lah. Tapi dia dulinan. Ya dulinan segala macam. Lagi kayak seolah gambarnya ini dia. Padahal wongnya gak ono, arek gak ono dulinan. Wong tuane gak ono apa-apa. Pinter anak saya ki, apalagi ibu-ibu. Pinter mana? Mungkin menyembunyikan. Kalau ngomong begini tidak jangan dijadikan terus kita akhirnya suudzon begitu, mboten ya. Jangan suudzon, jangan. Cuman ini juga peringatan bagi kita semuanya. Jangan sekali-sekali mengkhianati. Karena pengkhianatan yang terjadi di pasangan suami istri itu membuat ketidakberkahan dalam rumah tangganya secara keseluruhan. Walaupun si suami tak tahu. Kan kalau pengkhianatan ini kan tidak tahu, apalagi tahu. Gak taunya suami aja gak bikin tidak berkah dalam kehidupan, apalagi tahu dan mendiamkannya. Naudzubillah tuh. Jelaskan Kanjeng Nabi, waktu beliau Mi'raj, beliau mengatakan, beliau bersabda, bahwa penghuni neraka yang banyak wanita. Penghuni neraka. Dengan hal yang sepele kayaknya, karena hal yang seperti ini zaman sekarang dianggap sepele, karena ya situasi zaman dan juga tontonan, ya situasi tontonan dan media-media ini yang bisa membuat pengaruh dan merubah pola pikir seseorang. Misalkan sak koncoan, wedok sak koncoan. Kemudian menceritakan hal ihwal diranjang dengan suaminya. Ini dilaknat loh sama Allah.
Ini dosa gede. Begitu juga sang suami ketika menceritakan kepada orang lain, ini juga dosa besar. Menceritakan hal seperti itu ini hal yang paling rahasia. Kecuali menceritakannya kepada dokter mungkin untuk solusi. Ketika mungkin ada masalah kesehatan atau gimana itu lain cerita. Tapi enggak, dosa gede itu. Dan hal kayak gini ternyata umum ternyata. Dianggap biasa oleh para wanita, para istri. Ketika mereka jagongan dengan temannya atau gimana. Padahal ini dilaknat. Nah kayak gini kan menjadikan bertumpuknya dosa. Sedangkan amalnya aja kurang. Terus nanti ketika dihisab di yaumil qiyamah, ditimbang amalnya, ternyata hasanatnya sedikit, sudah kemakan dengan sayiatnya. Wes kemakan dengan dosanya. Akhirnya ya abot sayiat. Nah, itu bilang. Dan orang laki pun begitu, sama. Akan dilaknat ketika dia kayak gitu. Kemudian ila ayatin Nabi Hasan mubayyana fahjuruhunna fil madaji, bisa rancangan tadi. Wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Ini tapi mungkin apa ya? Zaman dulu mungkin ya. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih, itu maknanya kita kalau mungkin bahasa sekarang diterjemahkan bukan dengan memukul. Kalau bahasa ini kan dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Maksudnya pukulan apa ya? Pukulan negesi gitu loh. Bukan terus dikamplengi, jambak terus jongkrak jajak dia ide raine barang buatan. Kan ada kayak gitu suami kejem kayak gitu. Suami kejem kayak gitu tuh dijadikan sansak lah si istri tadi. Ini dosa gede juga. Belum lagi nanti akhirnya urusan hukum. Bukan begitu. Jadi kenapa ya? Kenapa? Pukulan yang bisa menggugah hatinya, bukan pukulan yang menyakitkan di tubuh, tapi menyakitkan di hati. Paham maksudnya? Jadi ghaira mubarrih ini tidak melukai dan tidak merasakan sakit di zahirnya dia, tapi kepukul hatinya dia. Kayak gimana contohnya? Ya mungkin dengan cuman di apa jenenge pukul pelan gitu loh. Ambil tangan, kudu ambil kayu. Gue ambil kayu. Kayu anu pakune mana? Walhasil begitu dan kalau zaman sekarang tidak bisa diterapkan seperti itu karena situasi dan kondisi dan juga adanya hukum yang ya kayak gitu kan. Maka dengan cara yang lain, dengan cara yang tegas tanpa ada pemukulan yang seperti itu yang akibatnya melawan hukum, kita akhirnya berurusan dengan hukum yang di negara kita. Karena ada undang-undangnya kan sekarang ini. Bahkan kalau tidak salah ada undang-undangnya kalau suami itu melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan suami istri itu masuk ke pemerkosaan. Pasal pemerkosaan. Jadi hati-hati sampai dilaporkan istri, suami saya telah memerkosa saya. Ini akhir zaman ya, akhir zaman. Padahal itu haknya suami loh itu. Menolaknya itu dosa besar kecuali kalau haid atau nifas. Kemudian jadi apa namanya negesilah kasarannya itu apa ya bahasanya sekarang ini? Ya itu tadi negesilah. Kita menegaskan, kita berbuat tegas kepada istri kita. Bukan melukai fisiknya, tapi memberikan efek jera, efek jera yang menyentuh hatinya dengan mungkin apa ya? Karena zaman situasi sekarang ini memang agak berbeda gitu loh. Soalnya saat ini, kalau kita nyentak sama orang, itu sudah kalau dilaporkan masuk ke pidana. Ke pidana kena pasal. Bentak ngoten wongnya gak terima lapor masuk kita. Bentak anak gak terima lapor kena gitu. Makanya suka bentak.
Ya mungkin dengan cara menegaskan posisi kita sebagai pemimpin, sebagai suami, untuk istri tidak melakukan hal yang semena-mena yang bisa mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga. Karena tadi yang saya katakan, istri fasik, fahis, melakukan perbuatan maksiat, keji dan sebagainya, berkhianat kepada suaminya tanpa sepengetahuan suami, tetap gak ono berkah rumah tangga. Ini masalah masih di masalah hak dan kewajiban hak istri dan kewajiban suami. Para istri sambat, loh kok suami tok sing dimenangno sik engko ono ayahe ya. Gantian. Gantian. Nek saniki lho kok istri tok sing dipojokno, sik gantian. Ono pasalnya yang suami dipojokkan nanti. Jangan khawatir. Nek gak ngono protes. Akhirnya mulai pengajian kitab Uqudul Lujan niki ibu-ibu kosong. Jadi dua-duanya ini akan imbang nanti. Kalau kita mengkaji kitab ini, mengikutinya dari awal sampai akhir akan imbang. Suami dan istri imbang akan sama. Jadi tidak berat sebelah atau gimana, tapi sesuai dengan porsinya di dalam hukum agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enten pertanyaan apa mboten? Masalah ngeten menawa kan sing takok kabeh. Karena sing takok wedi. Pertanyaan. Oh bukan. Barokah Fatihah ternyata. Ini permintaan barokah Fatihah untuk paman santri yang sedang sakit, Bapak Muhammad Toha. Moga-moga Allah SWT memberikan sehat afiah, panjang umur fi taatillah, dan kita semua yang hadir moga-moga juga diberi sehat afiah, sehat dohir, sehat batin, al-hadini ya ketua salamat. Hadatin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada pertanyaan? Kalau ada langsung ngomong aja, enggak pakai kertas enggak apa-apa. Langsung ngomong. Langsung bengok aja tetap beriku. Ada enggak? Enggak ada? Ini di Instagram juga enggak ada. Ada? Enggak ada. Wis pinter kabeh soalnya. Dan ini sekedar pengumuman, yang kemarin kan kita mengumpulkan donasi untuk mencetak kitab Rotib. Hanya ada pertanyaannya. Akhirnya pertanyaan langsung luruh. Bagaimana, mau nanya hukum si istri menerima tamu laki-laki tanpa sepengetahuan si suami, haram hukumnya. Haram hukumnya si istri menerima tamu yang bukan mahramnya si suami. Bahkan kalau mahramnya pun harus izin. Mahramnya si istri, adiknya istri datang ngomong sama suami. Apalagi yang bukan mahram, ya dosa gede si istri, khianat juga termasuk itu. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Dengan hal yang seperti itu pun ada alasan untuk menceraikan loh itu. Kalau masukkan orang laki lain. Ada yang beranggapan ngapain mendidik anak dengan syariat dari kecil, nantinya kalau belum mesti jadi baik. Maksudnya? Ngapain mendidik anak dari kecil kalau nantinya belum mesti jadi baik? Lah kita kan nggak tahu takdirnya anak itu apa. Pertanyaannya, ngapain kita mendidik anak untuk bersyariat dari kecil? Karena besarnya kan belum tentu anak ini jadi anak yang baik. Lagi kau pesimis ngono. Ya kita kan tidak tahu anak kita ini akan jadi baik apa tidak. Harapan orang tua pasti menginginkan anaknya jadi baik. Apa ada harapan orang tua? Muka-muka anakku bisa neruskan kepremanan saya. Oh, no. Preman sak preman ini kalau si mondok anaknya kadang-kadang ya. Bajingan, penjahat, perampok, segala macam. Anak ini pondok no. Gak kepingin, nak kon kok gede ini
dadi khalifahku. Khalifah apa Pak? Khalifah rampok. Waduh. Nggak ada. Leono ya gendeng berarti wong tuane ini. Nggak ada, secara normal nggak akan ada. Mereka ingin anaknya jadi baik. Nah, ketika kita tidak mengetahui anak kita nanti bakalnya seperti apa, kita ikhtiar. Kita ikhtiar dan juga merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anaknya dan mengenalkan anaknya syariat sejak kecil. Nah, itu merupakan kewajiban. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya seorang istri yang sedang hamil menolak untuk melakukan junub, melakukan jima maksudnya kok junub. Dikenakan istri mual jika didekati suami. Ada seperti itu ada kan? Katanya gitu memang. Ada si istri itu kalau hamil, ya kan macam-macam aneh-aneh biasanya kan ya, karena itu perubahan hormon apa-apalah dalam segi kesehatan. Sampai ada juga si istri itu kalau delok suaminya muntah. Ya serasa noe katanya 9 bulan. Tapi enggak sampai 9 bulan, biasanya 2 bulan 3 bulan. Ya wis sabar oh. Terus apa? Ya serah biar mana? Lihat apa? Dikene diusir. Teko masuk rumah, assalamualaikum, wis wek gak karuan. Turu sak ranjang kena ambune suami muntah maneh. Ya, terus apa? Ate kemah ta? Ya sabar. Oh. Ya kalau seperti ini pengertian suami harusnya pengertian suami. Pengertian suami. Memang tetap tidak boleh ya. Tidak boleh tetap nolak. Memang. Tapi pengertian suami lek koyo ngeten iki. Suaminya harus memahaminya kalau istrinya tidak mampu dengan karena ya faktor itu tadi hamil yang akhirnya jadi aneh-aneh. Hamil kan kadang-kadang ya ada orang hamil itu ada cerita teman istrinya hamil itu dia ngidam ngelus ndas botaknya seseorang. Lihat opo? Nggak bingung suaminya sendiri rambutnya panjang. Ada yang bengi-bengi jaluk rujak. Bengi-bengi jam 1 bengi tangi jaluk rujak. Akhirnya ini gak dituruti jarine anaknya apa? Ngileran. Nah terus gimana? Itu kebijakan suami. Sekali lagi kebijaksanaan sang suami. Harusnya pengertian suaminya dalam hari ini membutuhkan pemahaman pengertian dari sang suami. Nah lek bengi-bengi pengen rujak ya apa ya rujak dhewe. Ngerujak dhewe suaminya belajar ngerujak ngoten. Tapi biasanya itu anak pertama, dituruti ambek suami itu anak pertama. Nggih. Lek ngidam anak kedua ketiga kon golek dhewe. Nggih napa mboten? Moro Pak, iki anak kedua, lah hamil anak kedua. Pak aku kepengin es campur di pasar, budal dhewe. Nek si hamil pertama sih Masya Allah. Hukum wanita atau istri jika keluar rumah dengan tanpa kerudung, ya haram. Buka aurat namanya itu. Hukumnya haram karena itu buka aurat. Ya. Dan yang dosa suami juga. Di samping istri dosa, suami juga ikut merasakan untuk mendapatkan dosa juga. Ada seorang istri yang berani sama suaminya. Kalau ditegur, dia alasannya dulu ada seorang ulama yang diangkat jadi wali karena sabar menghadapi sang istri yang berani sama suaminya. Ini gak bisa ngomong ya. Memang ada Syekh Abdullah Bajar Haban insyaallah. Syekh Abdullah Bajar Haban apa Syekh Abdurrahman Bajar Haban, antara itu agak lupa. Itu jadi wali karena sabar dengan istrinya yang ngomelan. Bukan istri yang fasik loh ini. Istri yang cerewet. Istrinya ini cerewet. Bukan fasik, bukan apa? Caci maki, bukan, tapi cerewet. Gak kuat tapi sabar, disabari. Sampai akhirnya jadi wali. Gara-gara sabar sama istrinya dan dia enggak tahu kalau dia wali. Jadi ceritanya di Hadramut ada seorang yang ya kayak gitu tuh. Diomeli istrinya, diomeli dia sabar, nerima sabar. Bukan perbuatan istri yang keluar syariat ini bukan. Nah, kemudian akhirnya dia suatu saat tidak kuat, dia naik ke gunung.
Di gunung itu dia ada gua di situ, kepingin menyendiri lah, kepingin kholwat. Di gua itu ternyata ada seorang abid, orang kholwat juga, orang tarik tirakat lah kalau bahasa kita. Tirakat di situ hanya barengan di gua tersebut. Tidak lama waktunya makan siang, si orang ini doa, ya Allah, bibarakati Syekh Abdullah Bajal Haban, Abdullah apa Abdurrahman Bajal Haban. Ya Allah dengan berkahnya, ya ini, orang ini tidak tahu kalau si orang ini adalah Syekh tadi yang ditawasuli itu tahu. Dengan barokahnya wali ini datangkan kami makan. Tahu-tahu subhanallah dengan karomah datang makanan. Kaget, lho wong iku tawasul be aku. Enggak. Lah saya ini siapa? Kok dia ditawasuli dan mandi, mujarab. Tanya, siapa si Abdul Haban ini? Itu wali mastur, enggak tahu dia. Itu wali Masya Allah, wali besar. Loh, kok tahu sampean kok dia wali? Iya, dia wali besar ini sampai anak sering tawasul menaiki nama beliau itu mesti mustajab doanya. Terus? Ya karena walinya dia ini dengan sebab dia sabar sama istri yang ngomelan, yang cerewet. Karena sabarnya dia maka dia jadi wali. Ya. Hah? Makanya sampean niku lek misalkan bojone cerewet, sabar. Cek dadi wali. Nah para istri lek kepengin suaminya jadi wali cerewet to. Gimboten lah jangan ah. Ya Kak, enggak semuanya sekuat beliau Syekh Bajal Haban niki kan enggak? Umur hanya coba ditiru loh. Bu, coba ditiru nggih. Bagaimana cara bertaaruf yang benar? Yang secara Islami itu adalah melalui orang tua atau keluarga besar, ya mengenalkan dan seterusnya. Andai kata mau bertemu pun harus ada mahramnya di situ, ada bapaknya, kemudian di apa namanya dia mungkin duduk di situ dengan ada mahramnya di situ. Jadi tidak terus keluar berdua atau gimana, bukan seperti itu. Itu bukan ta'aruf. Apa hukumnya setiap gaji suami dikasih semua ke istri? Nah, kenapa? Hukumnya apa? Semua yang dimiliki suami dikasihkan kepada istrinya. Hukumnya bagaimana? Hah? Wajib apa mboten? Jawabannya sih wajib. Terus suaminya kepingin rokok, jaluk nang bojone. Dek, jaluk kayak apa rokok? Ini sampeyan padahal duit dhek lho iki. Bukan begitu. Jadi begini, masalah nafkah itu kan sudah pernah kita bahas. Ada minimal nafkah. Minimal nafkah. Nah, kalau untuk menyerahkan semua gaji kepada istrinya, terserah suami sih. Terserah suaminya. Kalau dia ngekno kabeh walaupun lebih dari nafkah yang wajib, ya tidak ada masalah kan? Karena suaminya ridho. Bukan si istri merasa kabeh duit suami itu adalah duitku, bukan begitu. Memang ada di uang suami ada haknya istri, ada. Bukan semua uang suami haknya istri, bukan. Sampai tak belani Pak. Akhirnya rokok jaluk bojo. Bukan. Nah, kalau hartanya si istri itu tidak ada haknya suami. Istri dapat warisan ratusan juta, miliaran. Suami tidak punya hak apapun untuk duit tersebut. Maksudnya si istri menggunakan uang itu untuk pribadinya ya tidak masalah. Gawe daftar haji dewean, ambil dulure sing mahram, ya tidak boleh dewean. Dulure sing mahram, bojone ditinggal, ya tidak apa-apa, cuma cek tego. Sampeyan melas-melas ngoten lho, ya. Kok tego sampean iki? Aku motorku starter ping 3 ket murub. Sampean oleh warisan miliaran. Jadi tadi ya, jadi tidak semua uang suami adalah milik istri, tidak, tapi ada bagian istri di milik suami. Dan milik istri, harta istri tidak ada haknya suami.
Ada lagi? Yang di Kerau udah ada. Ada lagi? Hmm? Dari jamaah akhwat minal hadirin minta doanya semoga saya diberikan kesembuhan oleh Allah insyaallah. Moga-moga yang sakit, semua yang sakit moga-moga Allah SWT berikan sehat afiah, panjang umur, fi taatillah, dan bisa menjadikan semangatnya kita dan sempurnanya kita dalam melaksanakan ibadah, amal ibadah, dan moga-moga sembuh juga penyakit-penyakit hati yang ada di diri kita, di keluarga kita, dan keluarga kita moga-moga dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Dan ini pengajian setiap Ahad apa ini? Ahad Legi ya, Ahad Legi. Setiap Ahad Legi pengajiannya kitab Uqudul Lujan, ini masalah tentang etika dalam rumah tangga ya, moga-moga bisa menjadikan manfaat buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk pengumuman untuk wali santri ini, khusus untuk wali santri, ke setiap Ahad kalau pengajian di sini tidak ada masalah ya, kita tidak akan menolak siapapun datang ke sini, cuman untuk ketemu sama anak-anaknya yang santri sini itu cuman di Ahad Pon. Jadi setelah pengajian Ahad yang selain Ahad Pon, setelah salaman anak-anak santri duduk untuk wirid, tidak ada yang keluar dari ruangan ini ya. Jadi orang tua, wali, para ibu-ibunya itu kalau mau ketemu sama anaknya di Ahad Pon, nanti kita akan mundur di Ahad Pon untuk wirid sorenya, karena ini juga untuk kemaslahatan santri. Santri balik-balik disambangi, apalagi ditangisi wong tua ini, santri gak bakal kerasan loh ya. Jadi tegok-tegokno demi untuk maslahat santri anak-anaknya di sini. Kalau mau ngasih makanan atau duit atau apa bisa dititipkan sama teman-teman dari pengurus pondok atau mungkin di pos satpam. Oke. Jadi setelah salaman santri duduk untuk wirid, tidak keluar dari ruangan ini. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi faqina fid din wa hadhihi salihah. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah.